Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasi final project statistika kami dengan judul eksplorasi data multidimensi dan regresi linier pada morfologi daun sawi hijau dan sawi putih menggunakan R. Baik, sebelumnya kami dari kelas S1IF 1305. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Biliana Indonesia Putri dengan NIM 1090825166. Lalu selanjutnya ada rekan saya, Sarah Maulidia Natasha, dengan NIM 109082530023. Lalu ada Risa Sania Putri dengan NIM 109082530026. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya morfologi tanaman seperti panjang daun, lebar daun, dan panjang batang. Variabel morfologi ini dapat digunakan sebagai indikator kesehatan dan perkembangan tanaman. Penelitian ini menggunakan 261 sampel tanaman sawi yang terdiri dari sawi hijau sebanyak 59% dan sawi putih sebanyak 41%. Analisis ini dilakukan menggunakan statistik deskriptif, EDA, korelasi, dan regresi untuk memahami karakteristik data serta hubungan antar variabel morfologi tanaman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar nilai deskriptif statistik dari panjang dan lebar daun serta panjang batang dari sampel tanaman sawi. Lalu yang kedua, bagaimana distribusi dari data tersebut dan apakah nilai yang dianggap menyimpang atau outlier dari data yang diperoleh? Lalu yang ketiga, seberapa besar nilai korelasi yang ada dari daun, lebar daun, dan panjang batang? Lalu yang keempat, apakah ada pengaruh yang signifikan dari panjang dan lebar daun terhadap panjang batang tanaman? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik umum data studi melalui ukuran tendensi, rata-rata, median, dan dispersi data. Lalu yang kedua, menyediakan distribusi visual data melalui penggunaan histogram, diagram sebar, dan box plot untuk memfasilitasi pemahaman pola dan karakteristik data. Yang ketiga, menganalisis derajat korelasi antara morfologi variabel tanaman melalui koefisien korelasi. Lalu yang terakhir, membangun model regresi untuk memprediksi dampak dimensi daun terhadap panjang batang tanaman. Selanjutnya ada analisis data. Di sini ada codingannya. Ini statistical descriptive data. Lalu untuk analisisnya sendiri, statistical descriptive itu digunakan untuk memberikan gambaran umum karakteristik data penelitian melalui ukuran pemusatan dan penyebaran. Berdasarkan 261 data observasi tanaman sawi, panjang daun berada pada rentang 6-30 cm dengan rata-rata 15,75 cm dan median 15 cm. Sedangkan lebar daun berkisar antara 4-22 cm dengan rata-rata 9,95 cm dan median 9 cm. Panjang batang memiliki rentang 5-29 cm dengan rata-rata 15,59 cm dan median 16 cm, yang menunjukkan adanya variasi ukuran pada tanaman sawi. Lalu selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik agar pola karakteristik data dapat diamati dengan lebih mudah. Visualisasi data yang digunakan dalam analisis ini meliputi ada histogram, scatter plot, dan box plot. Grafik-grafik tersebut membantu dalam memahami sebaran data, hubungan antar variabel, serta keberadaan nilai penciuman atau outlier. Lalu selanjutnya ada exploratory data analysis. Yang pertama ada distribusi data. Distribusi data dianalisis untuk mengetahui pola penyebaran nilai pada setiap variabel. Berdasarkan hasil pengamatan melalui histogram, ketiga variabel menunjukkan distribusi yang cenderung mendekati normal, meskipun terdapat sedikit kemencengan pada beberapa variabel. Lalu selanjutnya ada histogram. Yang pertama di sini ada histogram panjang daun. Di sini ada codingannya dan di sini ada output dari histogram distribusi panjang daun. Untuk analisisnya sendiri, histogram panjang daun menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada rentang nilai menengah dengan frekuensi tertinggi di sekitar nilai rata-rata. Meskipun demikian, terdapat beberapa nilai ekstrim di sisi kanan distribusi, sehingga distribusi panjang daun cenderung mendekati normal dengan sedikit kemencengan. Lalu selanjutnya ada histogram lebar daun. Di sini ada codingannya dan di sini ada outputnya yang menunjukkan histogram lebar daun. Untuk analisisnya sendiri, histogram lebar daun menunjukkan sebaran data yang relatif menyebar dengan frekuensi tertinggi pada nilai menengah. Adanya beberapa nilai yang jauh dari pusat distribusi mengindikasikan variasi lebar daun antar tanaman.
Lalu selanjutnya di sini yang terakhir ada histogram panjang batang. Di sini ada codingannya dan di sini ada outputnya yang menunjukkan histogram distribusi panjang batang. Untuk analisisnya sendiri, histogram panjang batang menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada kisaran nilai menengah dengan distribusi yang cukup simetris. Adanya beberapa nilai ekstrim pada nilai maksimum menandakan perbedaan panjang batang pada beberapa tanaman. Lalu selanjutnya di sini ada scatter plot yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rista Sania Putri. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan analisis tentang scatter plot. Sudah ada codingan dan hasilnya. Itu adalah pertama, scatter plot panjang daun versus lebar daun. Scatter plot menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat antara panjang daun dan lebar daun, di mana semakin panjang daun, semakin besar pula lebarnya, terlihat dari pola titik yang cenderung naik. Kedua, itu ada scatter plot panjang daun versus panjang batang. Scatter plot menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang antara panjang daun dan panjang batang, ditandai oleh arah titik data yang cenderung naik meskipun penyebarannya itu lebih lebar. Ketiga itu adalah scatter plot panjang batang versus lebar daun. Di sampingnya itu kita melihat hasil analisisnya dan penjelasannya itu menunjukkan hubungan positif namun tidak terlalu kuat antara panjang batang dan lebar daun, di mana batang yang lebih panjang cenderung diikuti lebar daun yang lebih besar meskipun sebaran datanya cukup luas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi panjang daun dan lebar daun. Hasil perhitungan korelasi antara panjang daun dan lebar daun diperoleh nilai sebesar 0,868. Nilai ini menunjukkan hubungan positif sangat kuat antara kedua variabel. Artinya, semakin panjang daun, maka lebar daun cenderung semakin besar. Di sini, korelasi panjang daun dan panjang batang. Korelasi antara panjang daun dan panjang batang sebesar 0,651 menunjukkan hubungan positif yang kuat, di mana peningkatan panjang daun cenderung diikuti peningkatan panjang batang, meskipun tidak sekuat hubungan panjang daun dengan lebar daun. Korelasi panjang batang dan lebar daun. Dari hasil analisis korelasinya antara panjang batang dan lebar daun menunjukkan nilai sebesar 0,739. Nilai ini menunjukkan hubungan positif kuat antara kedua variabel. Tanaman dengan batang yang lebih panjang cenderung memiliki lebar daun yang lebih besar. Sekarang masuk ke analisis box plot. Box plot itu apa? Box plot itu digunakan untuk melihat sebaran data, nilai median, dan variasi dari setiap variabel pengamatan. Berdasarkan box plot, panjang daun memiliki variasi data paling besar. Lebar daun menunjukkan sebaran data yang lebih kecil dan relatif stabil, sementara itu panjang batang memiliki variasi sedang. Secara umum, tidak terlihat pencilan atau outlier yang ekstrim pada ketiga variabel. Sekarang masuk ke analisis regresi linear. Di situ sudah tertera codingan dan hasilnya. Itu model regresi linear berganda yang diperoleh adalah Y sama dengan 6,350 plus 0,038X1 plus 0,868X2 dengan Y itu sebagai panjang batang, X1 sebagai panjang daun, dan X2 itu lebar daun. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa panjang daun tidak berpengaruh signifikan, sedangkan lebar daun berpengaruh signifikan terhadap panjang batang. Namun, secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap panjang batang. Nilai koefisien determinasi 0,546 menunjukkan bahwa 54,6% variasi panjang batang dapat dijelaskan oleh panjang daun dan lebar daun. Sekarang analisis korelasi dan regresi multivariat. Yang pertama itu ada korelasi persen. Itu ada 3 data. Pertama, panjang daun versus lebar daun. Menghasilkan R-nya itu 0,87. Semakin panjang daun, semakin lebar pula daunnya. Kedua, itu panjang daun versus panjang batang. R-nya itu menghasilkan 0,65, kuat dan positif. Artinya, ada hubungan linear positif yang cukup signifikan antara panjang daun dan panjang batang. Terakhir, itu adalah lebar daun versus panjang batang. Itu menghasilkan R-nya itu adalah 0,74 atau kuat dan positif. Artinya, semakin lebar daun, semakin panjang juga batangnya. Analisis visual multivariate scatter plots. Terlihat bahwa jika titik berwarna merah, panjang batang yang ukurannya lebih dari 15 cm, cenderung berada di kanan atas. Hal ini berarti tanaman dengan batang yang panjang juga cenderung mempunyai daun yang ukurannya lebih panjang dan lebar. Jika titik berwarna biru dan merah bercampur acak, berarti menunjukkan tidak ada pola yang jelas antara ukuran daun dan panjang data. Warna merah itu, lingkaran, itu adalah panjang batang yang ukurannya lebih dari 15 cm. Sedangkan yang warna biru itu silang, itu adalah panjang batang yang ukurannya kurang dari atau sama dengan 15 cm. Sekarang masuk ke analisis regresi multivariat. Nah, dalam analisis regresi multivariat, panjang batang digunakan sebagai prediktor untuk panjang daun dan lebar daun. Hasil menunjukkan bahwa panjang batang berpengaruh sangat signifikan secara statistik
terhadap kedua variabel respon dengan p-value kurang 2,2E16. Setiap peningkatan 1 cm panjang batang diprediksi meningkatkan panjang daun sebesar 0,68992 cm dengan koefisien yang signifikan. Standar errornya 0,04996 dan nilai T-nya itu adalah 13,809. Interpretasi koefisien lebar daun. Setiap penambahan 1 cm panjang batang diprediksi akan meningkatkan lebar daun sebesar 0,59847 cm. Koefisien ini signifikan dengan standar error 0,03393 dan nilai T-nya itu sama dengan 17,638. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah Maulina Tasya. Baik, jadi berdasarkan 261 data observasi itu didapatkan summary seperti ini ya. Di sini ada codingan dan outputnya. Dan dari output ini dapat diketahui bahwa panjang daun itu menunjukkan distribusi yang cenderung simetris. Kemudian lebar daun menunjukkan sedikit kemiringan ke kanan dan panjang batang menunjukkan distribusi yang cukup merata. Selanjutnya ada perbandingan antar jenis sawi. Yang pertama ini ada sawi hijau, di sini ada codingan dan outputnya. Dan dari outputnya ini menunjukkan bahwa sawi hijau cenderung memiliki daun yang lebih kecil dibandingkan keseluruhan sampel. Yang kedua ini ada sawi putih dan di sini juga ada codingan dan outputnya. Dan dari outputnya ini kita bisa tahu bahwa sawi putih cenderung memiliki ukuran daun yang jauh lebih besar serta batang yang sedikit lebih panjang. Nah, selanjutnya di sini ada pie chart dan dari pie chart ini itu menunjukkan bahwa dalam sampel observasi sawi hijau lebih dominan dibandingkan sawi putih. Sawi hijau itu yang berwarna merah mewakili sebagian besar sampel yaitu sebanyak 154 sampel atau sekitar 59%. Sedangkan sawi putih yang berwarna biru mewakili sisanya yaitu sebanyak 107 sampel atau sekitar 41%. Selanjutnya di sini ada heatmap correlation dan dari visualisasi ini dapat diketahui bahwa ukuran daun saling berkaitan erat dan lebar daun memiliki hubungan lebih kuat dengan panjang batang dibandingkan dengan panjang daun. Kemudian kita masuk ke korelasi data. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki korelasi positif yang signifikan. Hubungan terkuat ditemukan antara panjang dan lebar daun dengan nilai korelasi R sama dengan 0,87. Selain itu, distribusi data pada histogram terlihat simetris dan bebas dari outlier ekstrim, sehingga seluruh data ini telah memenuhi asumsi dasar untuk dilanjutkan ke tahap analisis regresi linear. Kemudian, di sini ada codingan untuk histogram dan histogramnya. Dari histogram panjang batang menunjukkan distribusi simetris dengan mayoritas data terpusat di sekitar 15 cm. Frekuensi tertinggi berada pada rentang 14-16 cm, di mana pola data menurun secara bertahap ke kedua ujung tanpa adanya penyimpangan ekstrim. Selanjutnya di sini kita bisa lihat karakteristik sebaran data observasi yang berada pada rentang dari nilai 10 hingga 30. Nah, untuk pola distribusinya ini sebaran data cenderung condong ke kiri atau negatif skewed dan tidak berdistribusi normal karena bentuknya yang tidak simetris. Sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang 15 sampai 25 dengan perkiraan modus di angka 22,5. Dan melalui histogram ini tidak terlihat adanya outlier yang jelas karena tidak ada data yang terisolasi jauh dari kelompok utama. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Metodologi penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar tanaman sawi yang terpengaruh memiliki pertumbuhan yang terbilang stabil dan seimbang, di mana nilai rata-rata panjang daun adalah 15,75 cm, lebar daun 9,95 cm, panjang batang 15,59 cm. Dari sisi umumnya, data menunjukkan distribusi yang mendekati normal dan simetris, di mana sebagian besar sampel memiliki ukuran yang mendekati nilai rata-ratanya. Bila dibandingkan, sawi hijau mendominasi sampel sebesar 59%, walaupun sawi putih cenderung mempunyai daun yang jauh lebih besar ukurannya dan batang yang sedikit lebih panjang dibandingkan sawi hijau. Dari hasil analisis hubungan antara variabel dapat disimpulkan bahwa panjang dan lebar daun itu mempunyai korelasi positif yang sangat tinggi, yakni meningkatnya panjang daun selalu diikuti oleh bertambahnya lebar daun secara nyata. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Liana. Oke, baik. Terima kasih Saran dan Sania. Selanjutnya di sini terakhir ada dokumentasi. Foto kami bersama sawi hijau dan sawi putih dan kami mengukur lebar daun, panjang daun, serta panjang batang. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 dari kelas S1IF 1305. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.